Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizli Halimiyah, NIM T 2018-3110 sebagai pemateri pertama dari kelompok 4 Manajemen Perubahan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala amri nabatin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Muajiz, NIM T 2018-3092. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirdan Afif, NIM T 2018 kelas C3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairiyah, NIM T 2018-3033 sebagai pemateri keempat dari kelompok 4. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan membahas tentang brand barrier dalam perubahan. Nah, brand memiliki arti otak dan juga menurut Kamus Bahasa Inggris Terjemahan Indonesia, arti kata barrier adalah pengadang. Arti lainnya dari barrier adalah rintangan. Nah, dalam kehidupan manusia, perubahan tidak dapat dihindari, dimulai oleh dunia usaha yang lebih dulu menyadari pentingnya perubahan bagi peningkatan kualitas produksi yang dihasilkan sampai ke administrasi pemerintahan. Oleh karena itu, untuk menghadapi perubahan, kita perlu melakukan manajemen perubahan yang berarti upaya yang dilakukan untuk mengelola akibat-akibat yang ditimbulkan karena terjadinya perubahan dalam organisasi. Tidak banyak orang yang suka akan perubahan, namun walau begitu, perubahan tidak bisa dihindarkan. Apabila diperhatikan, sebenarnya yang paling sulit untuk dirubah itu adalah manusianya, terutama mindset, pola pikir, dan paradigmanya, bukan bentuk fisiknya, bukan pula sistemnya. Pada umumnya, dikarenakan berebutan kepentingan yang akhirnya dapat menimbulkan suatu konflik. Apabila ditelaah kembali, semua manusia itu sebenarnya mampu berubah. Hanya saja yang menjadi masalah adalah ada kemauan atau tidaknya. Pengertian perubahan secara umum menurut Stephen Robbins adalah membuat sesuatu terjadi. Manajemen perubahan merupakan serangkaian proses yang digunakan untuk memastikan bahwa perubahan yang signifikan dapat dilakukan secara terkontrol dan sistematis untuk meningkatkan daya saing yang terjadi. Untuk dapat melaksanakan sebuah proses dalam perubahan itu dibutuhkan teamwork yang hebat, produktif dan efektif. Tim kerja yang efektif ialah dapat menciptakan peningkatan hasil kinerja, kemudian dapat lebih produktif dalam kegiatan yang dilakukan di dalam tim. Hal ini tentu dapat menjalankan proses perubahan dengan baik tanpa adanya kendali yang lepas dari para anggota organisasi. Jika teamwork baik, maka kinerja pun baik dalam implementasi strategi perubahan dalam organisasi. Berikut ini ada hal yang harus dilakukan secara strategi dalam mengatasi perlawanan dengan baik untuk menjamin suatu perubahan akan berjalan dengan baik. Adapun strategi dalam implementasi perubahan untuk dapat menjamin perubahan akan berhasil meliputi beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu tujuan perubahan, yang kedua kebijakan, yang ketiga alokasi sumber daya, yang keempat mengelola konflik, yang kelima menyesuaikan struktur dengan strategi perubahan, yang keenam mengelola penolakan terhadap perubahan, yang ketujuh menciptakan budaya yang mendukung strategi perubahan, dan yang terakhir yaitu perhatian sumber daya manusia ketika mengimplementasikan strategi perubahan. Baik, di sini saya akan meneruskan pemaparan dari pemateri yang pertama, B. Mengatasi hambatan dalam perubahan. Hambatan dalam perubahan sangat sering kali terjadi dalam sebuah lembaga pendidikan, instansi, perusahaan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, perlu adanya sebuah solusi yang mendukung demi berjalannya aktivitas yang berlangsung maupun yang akan datang. Jadi intinya setiap problematika itu perlu adanya solving problematik. Berikut ini strategi untuk mengatasi hambatan dalam perubahan. Yang pertama, pendidikan komunikasi. Berikan penjelasan secara tuntas
semua latar belakang tujuan akibat dari diadakan perubahan kepada semua pihak yang terkait, komunikasikan perubahan dalam berbagai macam bentuk, misalnya ceramah, diskusi, rapat, dan lain sebagainya. Yang kedua, partisipasi. Cara ini dapat dilakukan dengan ajak serta semua pihak untuk mengambil keputusan. Pemimpin di sini hanya sebagai fasilitator, perlu digarisbawahi, dan motivator. Biarkanlah anggota organisasi yang mengambil keputusan. Yang ketiga, memberikan kemudahan dan dukungan ataupun support. Jika pegawai takut atau cemas, lakukan konsultasi. Supaya apa? Supaya antara atasan dengan bawahan itu tidak ada jarak ataupun supaya fair-fairan gitu. Bahkan terapi, beri pelatihan-pelatihan yang membantu memahami isi dari adanya perubahan tersebut. Yang keempat yaitu negosiasi. Cara ini dilakukan mengumpulkan pihak-pihak yang menentang perubahan dan dilakukannya negosiasi secara terbuka dengan adanya sebuah perubahan yang dilakukan seperti itu. Yang selanjutnya yaitu manipulasi dan kooptasi. Manipulasi adalah menutupi kondisi yang sesungguhnya, misalnya memelintir ataupun menyembunyikan fakta agar tampak lebih menarik, tidak mengutarakan hal yang negatif, semua rumor dan lain sebagainya. Dan adapun kooptasi dilakukan dengan cara memberikan kedudukan penting kepada pemimpin penentang perubahan dalam mengambil sebuah keputusan. Yang terakhir ini yaitu paksaan. Taktik ini dilakukan dengan cara berikan ancaman dan jatuhkan hukuman bagi siapapun yang menentang adanya yang dilakukan suatu perubahan seperti itu. Baik, saya sedikit akan menjelaskan bagaimana unsur-unsur keberhasilan dalam perubahan tersebut. Di sini menurut Robbins ada beberapa unsur yang menjadi alasan mengapa suatu organisasi melakukan perubahan. Diterangkan di dalam bukunya bahwa perubahan organisasi memiliki alasan dengan unsur sebagai berikut. Yang pertama, persaingan. Dalam hal ini pesaing-pesaing organisasi dapat datang dari arah mana saja dan dalam bentuk apapun. Tingkat pesaing yang tinggi memaksa suatu organisasi harus bisa bertahan. Adapun organisasi yang dapat bertahan dalam pesaing ini adalah organisasi yang dapat berubah dan menanggapi tantangan yang dihadapinya. Organisasi dapat dengan tangkas melakukan inovasi secara kreatif, fleksibel, adaptif, dan sensitif terhadap lingkungan. Dan selanjutnya, kejutan ekonomi. Kondisi perekonomian yang berubah-ubah dan tidak dapat diprediksikan seperti yang terjadi. Ini sewaktu-waktu akan dapat mengejutkan dunia usaha. Kejutan ekonomi ini wujudnya seperti anjloknya harga minyak dunia, kenaikan BBM, kelangkaan bahan pokok, dan jatuhnya nilai mata uang. Dan organisasi dapat dilakukan untuk menghadapi persoalan ini. Yang pertama, teknologi, tren sosial, dan politik. Dan menurut Wibowo, perubahan adalah membuat sesuatu menjadi berbeda. Perubahan merupakan pengesaran dari keadaan sekarang suatu organisasi menuju pada keadaan yang diinginkan di masa depan dengan faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal adalah faktor-faktor yang bersumber dalam masyarakat itu sendiri. Faktor ini merasakan adanya kebutuhan akan perubahan yang dirasakan. Oleh karena itu, setiap organisasi menghadapi pilihan antara berubah atau mati tertekan oleh kekuatan perubahan. Faktor internal dalam pengorganisasi dapat pula menjadi pendorong untuk perlunya perubahan. Dan selanjutnya, faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berasal dari luar, yaitu luar lembaga atau organisasi, yaitu keseluruhan faktor yang mempengaruhi organisasi dan kegiatan organisasi. Adapun juga unsur-unsur keberhasilan perubahan tersebut diantaranya
yaitu kemauan yang keras untuk berubah adalah niat dalam hati yang kuat untuk melakukan perubahan, karena di mana ada kemauan di situ ada jalan. Dan yang kedua, kesamaan visi untuk berubah adalah kesamaan kemana hendak berubah. Ada kesamaan arah yang jelas kemana hendak berubah atau arah mana yang ingin kita tuju untuk mencapai perubahan yang dimaksud. Dan yang terakhir, kebersamaan teman sejawat untuk berubah adalah di dalam suatu organisasi. Perubahan yang dilakukan bersama-sama teman sejawat lebih mudah dicapai daripada perubahan yang dilakukan seorang diri, terlebih-lebih jika perubahan itu dapat dukungan atasan langsung. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan sedikit mengenai pemaparan dari pemateri ketiga, yaitu kolaborasi. Kolaborasi ialah untuk memecahkan masalah yang digunakan manajemen untuk partisipatif sehingga hasilnya menjadi tanggung jawab bersama. Selanjutnya yaitu mengenai komunikasi. Komunikasi yang efektif adalah untuk menghindarkan miscommunication dalam melakukan perubahan. Banyak kegagalan yang bertentangan karena miscommunication tersebut. Selanjutnya yaitu kesejahteraan. Kesejahteraan adalah perubahan untuk menjamin akan lebih menyejahterakan. Dan yang terakhir yaitu kerjakan. Artinya kita tidak menunda-nunda perubahan yang diniatkan untuk berubah ke arah yang lebih baik lagi. Mungkin ini saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.